Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Awan hafizullah taala, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku jemaah salat tarawih Masjid Al-Furqan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita memuji Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya adalah nikmat bisa melaksanakan salat isya berjamaah dilanjutkan dengan kultum dan sholat tarawih berjamaah. Sungguh itu adalah sebuah nikmat yang agung, di mana ganjarannya adalah disabdakan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala itu. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semoga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Masyarul muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adikku semua yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung di sisi Allah. Dan kalimat la ilaha illallah ini juga adalah seutama-utama zikir di sisi Allah. Afdalu dzikri la ilaha illallah, Rasulullah SAW bersabda. Dan kalimat la ilaha illallah ini pun juga adalah merupakan kunci surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, mafatihul jannati syahadatu la ilaha illallah. Masyarul muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Al-Furqan, meskipun hadis ini menurut para ulama hadis dikategorikan sebagai hadis yang dhaif dikarenakan sanadnya lemah, namun secara makna hadis ini benar karena didukung oleh banyak dalil yang sahih. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Dan hadis ini juga terdapat dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram di dalam berwudu, di hadis yang terakhir kalau nggak salah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang dari kalian yatawaddu'a fayasbighul waddu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, summa qala, kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ila futihat lahu abwabu jannati samaniyata,
melainkan akan dibukakan baginya pintu surga, 8 pintu surga. Yadkhulu min aisya'a, dan dia memasuki pintu surga itu dari pintu mana yang dia kehendaki. Dari hadis tersebut jelas kita mengetahui bahwasanya surga memiliki 8 pintu dan akan dibuka oleh kunci, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari perkataannya la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk surga. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adikku sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah terdiri dari 2 rukun. Yang pertama adalah nafyun, yaitu ucapan la ilaha. Artinya adalah tidak ada ilah sesembahan yang berhak. Walaupun pada kenyataannya kita melihat banyak orang yang menyembah sesembahan selain Allah. Ada yang menyembah nabi, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah patung, bahkan ada yang menyembah sapi. Namun sesungguhnya itu tidak berhak. Dan rukun yang kedua adalah isbat, yaitu ucapan illallah. Artinya adalah kita hanya menyembah, menetapkan bahwasanya yang berhak disembah itu adalah Allah, tidak ada sembahan yang lain. Dan dari pengertian tersebut, maka pengertian la ilaha illallah yang benar adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwasanya la ilaha illallah maksudnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka ma'asyiral muslimin, ibu bapak, adik-adikku semua rahimakumullah, apabila ada orang yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya terjemahan itu kurang tepat. Karena pada kenyataannya kita lihat bahwasanya banyak yang disembah selain Allah. Namun sesembahan itu tidak benar, tidak hak. Hanya Allah lah yang hak, yang mempunyai hak untuk disembah oleh kita semua. Oleh karena itu, ya, ma'asyiral muslimin, maka arti dari la ilaha illallah yaitu yang pertama adalah kita menafikan, yaitu meniadakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kemudian kita menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah oleh kita. Maka dari pengertian itu berkonsekuensi bahwa kepada kita harus baro, yaitu berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Jurhum ayat 26. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innani bara'un mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Maka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila ada orang yang berkata, kami mengakui Allah adalah Tuhan kami, dan juga mengakui bahwa semua agama itu sama. Jadi mengakui bahwa semua agama itu sama. Pada dasarnya mereka mengakui bahwasanya agama itu sama. Jadi caranya aja yang berbeda. Semua agama itu baik, jadi tujuannya satu. Nah, itu bukanlah tauhid. Karena tauhid itu kita harus berlepas diri daripada sembahan selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Wahab bin Munabi, seorang tabi'in, pernah ditanya tentang kalimat tauhid.
bukankah kalimat tauhid itu adalah kunci surga? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maka Wahab bin Munabbi menjawab, benar. Tapi bukankah tidak setiap kunci mempunyai mata kunci? Apabila kamu membawa kunci yang mempunyai gigi, maka kamu akan bisa membuka kunci itu. Dan apabila kamu membawa kunci yang tidak bergigi, maka kamu tidak akan bisa membuka pintu itu. Maksudnya begini ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sebagai kunci surga, kalimat tauhid itu mempunyai gerigi, dan geriginya adalah konsekuensi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan menurut para ulama, syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran surat Muhammad Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita harus berilmu tentang Allah. Dan yang selanjutnya adalah al-yakin, yaitu yakin. Nah, setelah kita berilmu maka kita akan yakin. Itu meyakinkan bahwasanya hanya Allah lah yang patut untuk kita sembah. Yang selanjutnya adalah qabul, menerima. Maka kita harus menerima bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Dan yang keempat adalah syarat yang keempat adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kita harus tunduk kepada ajaran-ajaran Allah. Dan yang kelima adalah jujur. Harus jujur dari dalam hati kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beda dengan orang munafik, ibu-ibu, bapak-bapak. Orang munafik pun sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak jujur. Mereka hanya takut kalau mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu cuma tameng saja. Dan yang keenam adalah syarat yang keenam adalah ikhlas. Dan kita harus ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan syarat yang ketujuh adalah mahabbah, yaitu cinta. Kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti 7, masyarul muslimin? Soalnya ketujuh syarat ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh gampangnya adalah begini, contoh sederhananya adalah apabila motor kita rusak dan kita ingin membawa ke bengkel, maka pastilah kita akan membawa motor kita ke bengkel yang paling bagus. Dan untuk mengetahui bengkel itu bagus, maka kita harus berilmu, harus mengetahui dulu bengkel mana yang paling bagus. Dan kalau sudah tahu bengkel ini bagus, nah kita yakin kita bawa ke situ. Dan nanti dites oleh seorang bengkelnya. Nah, kata bengkelnya, "Oh Mas, ini karburatornya kotor," misalkan. Nah, maka kita terima, kita kabul. Dan kata montirnya, "Mas, nyalain motornya." Nah, kita ikutin, kita tunduk patuh. Dan kita jujur dalam melaksanakan itu semua dan juga ikhlas. Nah, maka motor kita pun akan kembali lagi bagus setelah diperbaiki oleh bengkel itu. Maka timbullah kecintaan kepada bengkel itu dan kita akan kembali lagi ke situ. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih lagi, harus mengilmui lagi tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang rububiyah Allah, tentang segalanya tentang Allah. Sehingga kita bisa menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai kunci surga. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Semoga ada manfaat dan gunanya, terutama bagi saya yang menyampaikan dan kepada para jamaah salat tarawih Masjid Al-Furqan pada umumnya. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.